Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini budayawan inovatif, yaitu selamat datang Bapak Dr. Erwan Suryanegara. Ketemu lagi kita Pak, MSN. Terima kasih, sama-sama. Untuk lebih lengkapnya mungkin kita tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan membumikan komring di tanah komring? Mungkin bisa diceritakan Dokter. Betul. Silakan. Jadi terkait dengan gagasan membumikan komring di tanah komring itu, kemarin sempat 1 tahun sudah kita garap bersama kawan-kawan di Oku Timur, bagaimana mengangkat kembali atau merevitalisasi budaya komring itu, terutama untuk generasi muda. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ika, bahwa inovasi itu setiap hari berlangsung. Betul. Dan kalau ini kita abaikan, peninggalan leluhur itu akan ditinggalkan oleh generasi muda. Jadi konsep membumikan komring di tanah komring itu lebih ditujukan kepada generasi muda yang akan menjaga keberlangsungan dari sebuah tradisi, dari sebuah budaya daerah lokal untuk ke depan. Tentunya budaya yang harus dilestarikan dan dikembangkan itu juga harus kontekstual dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disebut inovasi. Jadi ini kita mengangkat etnis komring, Dokter ya. Berarti memang Sumatera Selatan ini banyak etnisnya. Betul. Dan ini kita di tanah komring yang sekarang sudah terpecah-pecah ya. Jadi ada Ogan Komring Ilir, ada Ogan Komring Ulu, itu pun terpecah lagi ya. Nah itu gimana Dokter untuk membumikan komringnya itu dengan cara apa? Ya, jadi begini. Kita di Sumatera Selatan ini memang dikenal secara budaya, itu adalah bumi Batanghari 9. Jadi bumi Batanghari 9 itu artinya kita di Sumatera Selatan ini terdiri dari banyak sungai, ada 9 sungai, yang dimana di setiap pesisir sungai itu tinggal masyarakat etnisnya masing-masing. Sungai Ogan ada masyarakat Ogan, Sungai Lematang ada masyarakat Lematang, Sungai Komring ada masyarakat Komring. Nah, seperti yang disampaikan tadi, Komring saja sekarang wilayahnya sudah dikembangkan menjadi beberapa kabupaten. Yang dimaksud dengan membumikan komring itu salah satunya adalah lewat bahasa. Karena bahasa itu sebagai media komunikasi antara generasi dengan masyarakat luar itu menjadi penting sebagai identitas. Nah, sekarang di bumi komring itu atau di daerah Ogan Komring Ulu itu sudah ada beberapa kabupaten. Ada yang namanya Ogan Komring Ilir. Di situ disebut ada komringnya bagian ilir. Ada Ogan Komring Ulu Induk di Batu Raja. Ternyata di Batu Raja itu juga bersebelahan dengan satu dusun yang juga menggunakan bahasa komring, yaitu dusun Lengkayap. Nah, Oku Timur, Ogan Komring Ulu Timur, artinya komring di timur. Kemudian Oku Selatan, komring di selatan. Dan Lampung. Lampung juga ada masyarakat penutur bahasa komring. Artinya keragaman komring ini hanyalah sebagai warna atau corak ragam dari bahasa komring. Penuturnya tetap mereka menuturkan corak ragam bahasa komring itu walaupun berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Nah, keragaman inilah yang akan kita rajut di bumi komring. Sehingga masyarakatnya kembali kita sadarkan bahwa kalian dulu itu dikenal sebagai masyarakat komring. Ini adalah satu potensi daerah yang akan berdampak juga nanti ke secara ekonomi. Mengapa demikian? Karena ciri-ciri suatu bangsa, suatu masyarakat yang istilahnya itu masyarakat yang bahagia, sejahtera, masyarakat yang sejahtera itu adalah masyarakat yang memperhatikan budayanya. Kita lihat negara-negara yang peduli dengan budaya itu adalah negara-negara yang memang secara ekonomi mereka berkembang. Nah, dasar pemikiran itulah kita kemarin dengan kawan-kawan di Oku Timur sudah melakukan prakongres
kebudayaan, Oke. dan hasilnya disepakati tahun 2023 nanti akan ada Kongres Kebudayaan Komering di Oku Timur. Oke. Nah, Oku Timur kita ketahui adalah satu wilayah yang terpanjang Sungai Komering itu mengalir. Oke. Sehingga jumlah penduduk etnis Komering itu terbanyak di Sumsel itu ada di Oku Timur. Oke. Itu sebabnya Kongres Kebudayaan Komering pertama itu kita gagas di Oku Timur. Oke. Kedepan kita harapkan akan ada Kongres Kebudayaan Komering selanjutan secara reguler, sekali berikutnya mungkin di Oki, mungkin di Oku Selatan, mungkin di Oku Indu, atau di Lampung. Sehingga budaya Komering itu terus digaungkan sehingga dia akan membumi di bumi Komering. Berarti tujuan dari adanya Kongres Kebudayaan ini sendiri untuk mengajak kembali ya masyarakat untuk mengetahui bahwa ini loh tanah Komering, kita harus membudayakan gitu. Ya. Kemudian harus mengetahui potensi alamnya seperti apa, termasuk bahasanya, penggunaan bahasanya ya. Seperti itu. Yang sudah kita inventarisasi diantaranya ada rumah khas arsitektur Komering. Yang dikenal disebut rumah Carahulu. Nah, kemudian ada bahasa yang khas, yaitu bahasa Komering yang beragam itu. Kemudian ada kesenian, ada bela diri Kuntau, peninggalan Sriwijaya yang berkembang di Komering disebut Pincak Sumbahyang. Nah, di daerah-daerah lain juga ditemukan Kuntau itu. Di Komering disebut Pincak Sumbahyang. Jadi ada keunikan-keunikan yang harus kita angkat kembali dan kita kemas sesuai perkembangan zaman. Itu yang kita harapkan lewat Kongres Kebudayaan Komering nanti. Jadi kita aja nggak tahu nih yang disebutkan Pak Dokter tadi kebudayaan-kebudayaan Komering yang mungkin sekarang sudah nggak diketahui nih sama generasi muda zaman sekarang, sehingga dengan adanya kongres itu kita harapkan dikemas secara baik sehingga menarik ya bagi generasi muda untuk mempelajarinya seperti itu ya, dan memahaminya. Siap. Nah, terakhir nih kesan dan pesan untuk sahabat inovasi di rumah, Dokter. Ya, jadi untuk sahabat inovasi di rumah yang tentunya beragam, bukan hanya masyarakat Komering. Kita di daerah Sumatera Selatan ini tadi saya sebut adalah wilayah budaya Batanghari 9. Ada Sungai Komering, ada Sungai Ogan, ada Sungai Lematang, ada Sungai Musi. Nah, ini juga potensinya sama dengan Komering tadi. Jadi masyarakat-masyarakat ini punya ciri khas, punya keunikan. Kita tahu, kita kenal sekarang budaya Korea sedang viral di dunia internet, budaya Jepang, budaya India, budaya Cina. Padahal mereka itu juga berasal dari etnis-etnis di Cina, di India, di Arab, di Jepang. Nah, kenapa tidak potensi kita di Sumatera Selatan yang beragam dengan 9 sungai itu juga kita kemas dengan karya-karya inovasi, misalnya lewat bahasa. Kita akan melahirkan lagu-lagu bahasa daerah yang dikemas secara kekinian, juga bisa viral nantinya seperti lagu-lagunya Korea, lagu-lagunya Jepang, lagu-lagunya India, dan lain-lain. Ucapan terima kasih, Dok. Terima kasih kepada masyarakat Oku Timur yang sudah melakukan prakongres kemarin pada bulan Juli, itu menyepakati untuk dilaksanakan Kongres Kebudayaan Komering tahun 2023. Terima kasih kepada Pak Bupati Oku Timur yang mendukung penuh sehingga kita harapkan Kongres Kebudayaan Komering 2023 itu akan kembali menyadarkan masyarakat kita bahwa kita Komering dan bersama-sama dengan masyarakat yang ada di Oku Timur seperti masyarakat Batak, masyarakat Ogan, masyarakat Minang, itu kita bersama-sama menjaga budaya Komering itu tetap eksis di bumi Komering. Baik, mudah-mudahan gagasan ataupun inovasi yang akan dilaksanakan ditindaklanjuti dengan adanya Kongres Kebudayaan ini dapat berjalan lancar ya, Dokter, dan mendapat perhatian penuh gitu. Mudah-mudahan juga ini menjadi salah satu cikal bakal generasi kita untuk memberikan perhatian kepada budaya kita yang mulai hilang ini gitu ya. Dan mungkin menjadi salah satu potensi juga bagi wisatawan untuk mempelajari ataupun mengetahui bahwa di Sumatera Selatan ini banyak gitu. Dan mudah-mudahan membumikan Komering di tanah Komering ini memberikan inspirasi bagi etnis lainnya, untuk membumikan etnis juga di tanah di bumi Ogan gitu. Seperti itu. Jadi berkembang, jadi direplikasi oleh etnis lainnya untuk diadakan ke Kongres Kebudayaan seperti ini juga. Sehingga Sumatera Selatan muncul sebagai miniaturnya keragaman Nusantara. Baik, terima kasih Dokter
Dokter atas sama-sama. kehadirannya. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan untuk sahabat inovasi yang ingin mengetahui lebih lanjut ataupun punya pertanyaan lainnya nih kepada Dr. Erwan, bisa meninggalkan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.